Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget Aca bisa ketemu lagi di channel Link. Dan guys, di video kali ini aku bakalan bikin session bonok lagi. Nah, di session kali ini aku mau ngebahas soal sisi posesif dari LC. Nah, kepayangan dari LC sendiri itu kayak lady companion. Jadi kayak cewek-cewek yang nemenin bapach nakal atau koko nakal yang lagi karaokean. Kenapa aku bacanya jadi kayak gini? Kayak orang lagi baca story hantu gitu. Nah, kayak gitu kan. Nah, mereka tuh sebenarnya cuman kayak nemenin orang karaoke. Gak semua LC nemenin koko atau bapach itu tidur. Perlu kalian catat, enggak semua LC itu kayak gitu, karena aku punya beberapa teman dan salah satunya tuh ada yang iya dan ada yang enggak gitu. Mereka enggak segampang itu. Bahkan kalau kalian tahu di daerahku di Surabaya ya, itu ada kantornya woi, ada kantor klub gitu buat para LC berkumpul. Mereka dipesan di situ. Ada juga yang freelance tapi ada di kantor. Kalau kantor itu lebih kayak ada potongannya lah ya buat kantornya, tapi kalau freelance lebih kayak dari kenalan-kenalan dipanggil lagi gitu, kayak repurchase kalau pembelian mah. Aku sempet nih riset tanya ke beberapa orang dan hampir semua tuh jawabannya sama. Kenapa mereka itu sampai jadi LC? Dan rata-rata mereka adalah kayak pindahan dari luar kota, dari luar pulau malah, yang stay di kota besar, Jakarta, Surabaya, ibu kota lah ya hampiran. Mereka kayak gitu karena beradu nasib. Ketika mereka udah sampai sini, mereka bingung Zai harus cari duit di mana. Sementara mereka harus bertahan hidup. Tapi untuk pulang mereka juga kayak malu. Terus juga ada yang kayak, aku harus membantu keluargaku nih, keluargaku udah jatuh, nggak ada lagi yang bisa ngebantu selain aku. Akhirnya terjeblos lah, masuklah mereka ke dunia begitu, dunia malam. Jadi mereka semua jadi LC tuh banyak macem alasannya, tapi kita nggak bisa ngejudge. Meskipun kita ngomong kayak cari duit kan bisa dengan cara lain, tapi mungkin mereka yang udah cebur di sana, mereka ngerasa kayak gampang banget cari duit. Bahkan aku sampai riset harganya guys. Kalau cuman nemenin minum itu sampai ada yang 700, ada yang 1,5 sekali nemenin minum. Bayangin, secepat itu mereka ngasilin duit dalam semalam. Nah, yang bikin aku speechless, kaget, wow, ternyata mereka ada sisi kayak gininya ya. Jadi aku punya teman yang benar-benar nyebur di profesi itu guys. Dia itu lebih rajin sholat, terus abis itu dia ngaji weh. Jadi aku sempat kayak tinggal di dia dan dia bilang, aku setiap malam tuh selalu paling gak tuh satu surat, satu ayat. Anjir, aku aja kalah anjing. Kayak aku berarti aku tuh kayak setengah-setengah gitu lah ya. Aku alim enggak, kotor juga enggak gitu. Jadi kayak setengah-setengah, gak nanggung. Nah, kalau mereka kayak gitu, bahkan nih mereka ngomong ke aku, dia sih enggak mereka, dia ngomong ke aku, Kamu berteman sama aku nggak apa-apa, tapi jangan sampai ikut di dunia aku. Cukup aku aja yang kayak gini. Aku tuh udah nyebur setengah kaki istilahnya. Jadi aku yang nyebur 2 kaki, kamu jangan bayangin. Mereka yang profesinya sebagai kayak gitu, tapi mereka ngerti gitu loh cara menghargai teman, cara menghargai makhluk lain. yang aku suka berteman sama LC itu menurut aku mereka jauh lebih tulus daripada berteman sama makhluk manusia kayak wanita-wanita zaman sekarang guys. Kayak mukanya banget, walaupun ya si LC ini kalau ngelayani tamu pasti dia pakai free, karena kan dia harus pura-pura baik biar dibayar bos. Sekarang nggak sedikit mereka juga kadang nggak dibayar. Kasihan nggak sih, mereka udah nemenin minum sampai abok, bahkan mereka kayak ngorbanin lambungnya tapi mereka nggak dibayar. Dan aku tanya nih ke dia, rata-rata klienmu itu kayak gimana gitu kan, klienmu tuh tipe-tipe apa? Ternyata ini aku nggak menjelekkan ya, selain banyaknya koko yang pengusaha gitu atau bapach nakal, juga banyak banget angkatan Zai. Jadi kayak nggak menjamin sebenarnya semua orang tuh sama aja. Mau kalian punya jabatan, mau kalian orang kaya, toh kalian larinya ke para LC juga kan. Tapi nggak berarti pukul rata ya. Cuman aku kayak ada beberapa yang kayak gitu. Tapi kalau nggak tahu ya, nggak semua sih ya. Yang aku tahu sih nggak semua. Cuman kebanyakan kayak begitu. Bahkan ada satu kasus temenku real yang jadi LC, dia nggak dibayar coy. Dan waktu itu kliennya pada itu kebetulan angkatan, mohon maaf ya angkatan. Kalian meskipun kalian punya jabatan, aku nggak menjelekkan kalian gitu ya. Mungkin ada yang mendengarkan. Tolong jangan manfaatkan ini kalian seenaknya. Dari sisi IBA ya, seorang LC atau PSK itu menurutku jauh lebih sensitif dari kita yang kayak manusia normal, yang kerjanya itu lebih kayak normal dari pagi sampai sore pulang. Mereka kan kerjanya setelah kita gitu kan.
Bahkan mereka tuh ngelihat kayak pengemis di pinggir jalan, mereka tuh langsung berhenti buat nyamperin pengemis. Kalau kita mah boro-boro paling, oh ya udah wes, berarti bukan rezekinya, nanti aja kalau lewat lagi. Ya Allah semoga orang itu dapat rezeki, ya Allah semoga lancarkan orang itu lagi. Kita cuma doa kayak gitu kan. Nah kok mereka tuh lebih kayak langsung bertindak. Terus kayak temanku sendiri ya, mereka tuh kayak lihat video-video sedih di TikTok langsung nangis coy. Kalau kalian mah paling malah ada yang ketawa kayak anjing ya, kayak gitu. Mereka tuh sisi ibanya lebih parah. Aku sempat ngasih tau temen aku kayak, kenapa sih kamu mau jadi kayak gini, kamu kenapa nggak mau berhenti kerja normal? Nggak bisa, aku pengen berhenti, makanya aku pengen buka usaha, aku cari modal dulu, karena gimana pun aku tulang punggung dari keluarga. Kayak orang tua aku udah tua, aku juga anak pertama, mau nggak mau aku harus kayak gini. Bahkan sometimes dia tuh ngerasa sedih ketika mamanya nanya, nak kamu kerja apa gitu. Dia kayak, anjir jangan sampai orang tua gue tuh tahu kerjaan gue tuh kayak gini gitu. Dia bilang kayak gitu, karena mau nggak mau dia harus ngehidupin keluarganya, ngehidupin sekolah adiknya. Jadi kayak kita nggak tahu, buat kalian semua ya, jangan ngejudge para LC, para Lons, para PSK, jangan pernah ngejudge mereka, karena kita nggak tahu tingkat kesedihan seseorang, latar belakang seseorang sampai dia memutuskan untuk menjadi seperti itu karena apa. Sisi positif LC selain itu adalah, LC itu menurutku adalah pendengar yang baik. Kenapa aku bisa kayak kasih label anjing, label mereka itu pendengar yang baik, karena kayak aku ngobrol sama mereka tuh nyambung. Kayak selain itu dibuktikan banyak banget kliennya yang balik lagi gitu kan. Justru kan emang dia itu diwujudkan apa ya bahasanya, ditakdirkan sebagai LC itu untuk menemani koko-koko, babaj-babaj untuk ngobrol. Jadi rata-rata kan udah pada punya pasangan. Kalau dipikir-pikir kenapa ya kok nggak ngobrol aja sama pasangannya. Kadang ada sisi cowok mungkin ya, dia itu butuh natchkal dikit. Jadi kayak bukan berniat untuk nyelentung, enggak, tapi hanya untuk natchkal aja. Karena mungkin istrinya juga nggak bisa ngerti, karena mungkin istri juga bebannya banyak ya, beban mikirin anak, beban mikirin keuangan. Nah sementara kan emang pun mereka punya beban, tapi kan mereka itu kayak lebih profesional. Oh ya ini kerjaanku, mau nggak mau masalahku aku taruh dulu, jadi aku harus mendengarkan keluh kesah dari pelanggan aku. Yang aku suka dari LC juga itu, mereka tuh kalau ngelakuin kebaikan itu nggak diumbar-umbar, Zai. Kalau kalian ya baru kayak bansos dikit udah kalian upload di sosmed. Nah kalau mereka tuh enggak, karena mungkin mereka juga mikir kali ya sebenarnya, ntar dikira orang aku duit dari mana ya, aku kerja aja masih nggak jelas gitu, tapi aku punya duit. Bisa jadi kalau mikir jeleknya kayak gitu, tapi mikir baiknya emang mereka tuh ngelakuin sesuatu dengan tulus, nggak mau kayak kalian cuman buat tenar di sosmed. Menurut aku ya, si LC ini atau wanita-wanita yang berpekerjaan seperti begitu sebagai Lons gitu, mereka tuh adalah sebenarnya orang yang setia. Justru kebanyakan tuh yang karena disakitin oleh masa lalunya. Kayak mereka udah hancur, ya udah sekalian aja aku hancur. Kebanyakan kayak gitu, tapi nggak semua. Bahkan kayak sampai temanku mikir, aku kayaknya nggak mau deh punya pasangan, punya pacar pada sekarang. Mungkin nanti kalau aku nemu pacar pun aku bakalan berhenti kerja kayak gini, karena pasti pacarku terluka. Nah kalau sekarang dia tuh cuma cari temen yang bisa ngobatin kesepiannya. Kalau kalian ngerti ya sebenarnya para wanita yang kayak gitu, meskipun mereka bergelimpangan harta, sehari kerja ongkang-ongkang cuman 1,5, itu minimal minimal 1,5 semalam, bayangin, cuma nemenin minum. Belum lagi kalau mereka ngeus. Kalau ngeus kan tambah lagi ya, apalagi kalau misal kliennya tuh kayak orang penting di ini, wakil rakyat. Terus kalau nggak gitu, kalau orang-orang penting yang punya hotel di mana-mana gitulah, mereka dapetnya lebih lagi. Bahkan jatuhnya mereka bukan LC lagi tapi dipelihara. Tentunya mereka adalah wanita yang paling kesepian. Karena apa? Mereka itu cuma kayak ditransferin duit aja, tapi nggak ada waktu dari pasangan mereka untuk bukan pasangan ya cowok, jatuhnya simpenan, bukan, dari donatur lah ya, dari donatur mereka buat mereka. Bahkan temenku ngomong, aku nggak dibalas sama Koko, kayak Koko nggak nge-reply messageku, Koko lagi apa ya. Mereka sampai baper terkadang. Biasanya kalau baper itu mereka udah terlanjur nge-FC ya, nggak cuma nemenin minum, itu mereka baper, tapi mereka nggak dianggap. Sampai akhirnya temanku memutuskan jadi pacarnya seseorang lagi yang punya pacar, paham kan? Jadi cuma buat having fun aja, cuman kayak FWB-an gitu. Kalau kalian bilang para LC tuh kayak kebanyakan duit ya, mereka tuh sukanya kayak ngerawat diri. Gimana lagi coy, mereka tuh kesepian. Terus selain itu kayak ngerawat diri itu tuh kayak aset mereka. Mereka harus mempercantik diri mereka, karena kan makin hari tuh makin banyak saingan baru. Jangan kalian kira langsung kayak,
oh kalau udah jadi LC udah pasti udah cantik. Enggak, mereka juga butuh pengorbanan. Selain itu mereka juga ngisi kesepian mereka. Bahkan sampai nyatok rambut aja harus di salon, Cuk. Keramas aja harus salon. So, kayaknya itu aja yang bisa aku sampaikan tentang sisi positif dari seorang LC. Cuman mungkin pesan dari aku, doa dari aku semoga kalian bisa cepat ngumpulin duit biar kalian bisa memutuskan untuk berhenti. Karena gimana-gimana juga kurang baik, Zayan. Tapi kalau ngomong soal dosa sih sebenarnya semua punya dosa. Cuman mungkin kita berbeda pilih jalan dosa aja. Sekian video dari aku. Buat kalian yang pengen kritik saran, kalian bisa langsung tulis di komentar bawah. Atau nih kalian pengen request aku bikin video tentang apa lagi, kalian juga bisa langsung aja tulis di komentar bawah. Thank you.